Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Afiati, NIM 1120089 dari kelas HKIC. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang bertemakan Saatnya Yang Muda Berbicara Sejarah. Pada kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang peradilan masa Rasulullah sampai dengan peradilan pada masa Turki Utsmani. Langsung saja, yang pertama yaitu peradilan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penetapan hukum pada zaman Rasulullah berlangsung selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan masa ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Yang pertama yaitu fase Makkiyah, berlangsung selama 13 tahun, yaitu dari masa kerasulan sampai dengan hijrahnya Nabi. Pada masa ini, masyarakat masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Pada masa ini juga Rasulullah SAW memfokuskan pada dakwahnya pada penanaman akidah atau tauhid dan perintah meninggalkan penyembahan berhala, sehingga belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan lain-lain. Buktinya, surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di Mekah, tidak terdapat ayat tentang hukum aktual, akan tetapi banyak membahas persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Yang kedua yaitu fase Madaniyah, yang berlangsung dari Rasulullah hijrah sampai beliau wafat. Pada fase ini, Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak dan sudah mempunyai tata pemerintahan, sehingga perlu adanya tasyri' dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dan dari suatu bangsa. Di Madinah sudah mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Buktinya yaitu pada surat-surat Madaniyah banyak memuat ayat-ayat tentang hukum. Kemudian yaitu proses peradilan pada masa Rasulullah berlangsung sederhana, lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab, namun tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi terkesan tidak formal, tetapi rukun-rukun kodok telah terpenuhi. Setelah Rasulullah wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Oleh karena itu, sahabat berusaha memilih penggantinya sebagai pemimpin negara. Khalifah yang pertama ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah adalah Khalifah Abu Bakar. Kepemimpinan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun. Pada masa pemerintahan Abu Bakar ini, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah, sehingga tidak tampak adanya perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan, disebabkan karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad dan pembangkang yang tidak mau menunaikan zakat. Selain itu juga belum meluasnya kekuasaan Islam. Jabatan hakim dipegang khalifah, tetapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa jabatannya itu diserahkan kepada Umar bin Khattab selama 2 tahun. Pada saat itu perkara-perkara yang muncul masih sedikit. Dalam memutuskan perkara, Khalifah Abu Bakar memperhatikan Al-Quran, hadis, dan bertanya kepada ahli ilmu tentang hadis dan ijma'. Setelah pemerintahan Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat, Khalifah diganti oleh Umar bin Khattab. Pada masa ini kekuasaan Islam meluas, sehingga tugas pemerintahan beragam. Kemudian Umar mengangkat hakim di daerah-daerah. Selain itu, Khalifah juga membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda perdata, sementara perkara pidana terkait hukum qisas ditangani Khalifah dan penguasa daerah. Sedangkan pengangkatan qadhi pada awalnya oleh Khalifah, namun akhirnya Khalifah menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk Khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan
merujuk pada Al-Quran, Sunnah, bertanya kepada fuqaha, mujtahid tentang hadis, atau berijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip jamaah dan ijtihad individu. Jika masalah khusus individu, terdapat surat yang memuat beberapa petunjuk untuk qadhi yang dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Risalatul Qadha ini berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim yang dikirimkan ke hakim di daerah. Selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman mengikuti langkah Umar dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dalam menetapkan hukum. Selain itu, mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Pada masa ini terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Selanjutnya yaitu diteruskan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengikuti langkah khalifah sebelumnya. Pada masa ini memberikan petunjuk pengangkatan hakim, yaitu orang yang dipandang utama, bukan penghidupan sempit, berwibawa, tidak tamak, berilmu luas, dan daya kerjanya yang sempurna. Selanjutnya yaitu masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah berbeda dengan pada masa Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam pengangkatan khalifah menjadi sistem monarki dan menerapkan bentuk kekuasaan otokrasi. Pada masa Bani Umayyah mendirikan lembaga kehakiman yang diketuai oleh ketua hakim, sedangkan hakim memutuskan perkara yang ijtihad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pada masa Bani Umayyah, umumnya Khalifah Umayyah kurang tertarik pada masalah hukum dan lebih terkonsentrasi pada urusan politik dan perluasan wilayah. Pada masa Umayyah juga membentuk 3 lembaga peradilan, diantaranya yaitu yang pertama Al-Qadha, yang kedua wilayah Al-Madzalim, dan yang ketiga yaitu wilayah Al-Hizbah. Ciri khas peradilan pada masa Bani Umayyah yaitu hakim memutuskan perkara menurut ijtihad atau ijma'. Rujukannya yaitu yang utama Al-Quran dan Sunnah. Lembaga peradilan belum dipengaruhi penguasa, tidak dipengaruhi kepentingan politik. Hakim memiliki hak otonom karena khalifah tidak melibatkan dirinya menjadi hakim, yaitu tidak semua khalifah. Putusan tidak hanya berlaku untuk rakyat biasa, tapi juga untuk penguasa. Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat yang menyeleweng. Qadhi diangkat oleh khalifah, sementara qadhi di daerah diserahkan pengangkatannya oleh kepala daerah. Namun, yang melaksanakan putusan hakim adalah khalifah atau orang yang ditunjuk pemerintah. Kemudian runtuhnya Bani Umayyah karena adanya hedonisme pada para penguasa. Juga sudah mulai munculnya kekuatan dari Bani Abbasiyah. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan peradilan dimulai dari masa Abbasiyah I yang dikenal sebagai masa kejayaan Islam, namun ta'assub, yaitu fanatisme madhabnya sangat kuat. Pada masa itu perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuannya sangat pesat, serta pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut madhab tertentu. Tetapi masih melemahnya ruh ijtihad dari hakim dalam menentukan hukum karena berkembangnya madhab 4. Hakim diperintahkan memutus perkara sesuai dengan madhab yang dianut penguasa atau masyarakat setempat. Peradilan masa Abbasiyah dibentuk sebagai instansi tersendiri. Hakim memiliki daerah tertentu di bawah pengawasan Qadhi Al-Qudat yang mengutus lembaga pengadilan. Keistimewaan dari masa ini adalah diciptakannya pemisahan antara jenis konflik sosial, wasiat, lembaga sosial kemasyarakatan, serta lembaga yurisdiksi. Dilanjut pada masa Abbasiyah yang kedua, yaitu keadaan pemerintahan pada saat itu telah sangat rusak, diantaranya krisis sosial, politik, budaya, agama, dan lain-lain disebabkan berjangkitnya
al-wahn, yaitu terlalu cinta dunia dan bidang semangat dan hilang semangat jihad. Kerusakan merata termasuk di bidang peradilan. Kekuasaan hakim pada saat itu menjadi lemah karena pemerintahannya yang lemah. Kewenangan hakim semakin dibatasi hingga akhirnya hakim hanya menyelesaikan saat sengketa dan saat kekeluargaan saja. Masyarakat dalam kondisi krisis sosial, politik, budaya, agama, dan lain sebagainya, kebudayaan dan peradaban seolah sebuah konstruksi utama yang hancur sendi-sendinya. Adapun Al-Qanun pada masa Abbasiyah atau kumpulan UU untuk perkara atau bidang tertentu, pemerintahannya pada masa ini tidak menjadikan sebagai UU, namun kenyataannya para hakim lebih banyak merujuk kepada madhab yang diakininya dalam menetapkan hukum. Abad pertama sampai ketiga merupakan masa kejayaannya dan majunya semangat ijtihad di kalangan fuqaha yang menjadikan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad hakim sebagai sumber penetapan hukum di lembaga pengadilan. Setelah melemahnya Bani Abbasiyah, kemudian kondisi tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Mongol untuk menguasai kekuasaan Bani Abbasiyah. Kemudian muncullah peradilan pada masa Turki Utsmani yang dipimpin oleh Utsman bin Ertuğrul. Masa kekuasaan Turki Utsmani kurang lebih selama 6 abad. Awalnya Turki Utsmani tidak menganut madhab, kemudian menggunakan madhab Hanafi sebagai madhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hukum Islam belum terkodifikasi dan tersistematisasi sempurna dari masa Utsman I sampai Salim. Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani dibagi menjadi dua, yaitu masa sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Yang pertama yaitu masa sebelum Tanzimat. Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi yang bertugas memerintah negara dan kekuasaan spiritual khalifah yang bertugas menyiarkan dan membela Islam. Dibantu dengan 2 pengawal tinggi, Sadrazam untuk urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Syekh al-Islam bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para qadhi. Sultan juga berkonsultasi untuk mengambil keputusan agama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yaitu masa pasca Tanzimat. Di akhir pemerintahan Turki Utsmani, persoalan peradilan semakin pelik. Lembaga peradilan juga berubah. Ada mahkamah banding, biasa, dan agung, baik masa sebelum maupun sesudah Tanzimat. Hukum syariat dan adat dihapuskan, diganti dengan hukum barat. Perkawinan juga tidak lagi menggunakan hukum syariat dan diganti dengan UU yang diadopsi dari Swiss. Sejalan dengan perkembangan peradilan, karena hakim yang semestinya menjadi benteng terakhir penegak hukum Islam dan berijtihad sudah tidak berarti lagi. Demikianlah cerita peradilan pada masa Rasulullah sampai masa Turki Utsmani ini. Harapannya semoga dari cerita sejarah tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan perlu kita ketahui bahwa sejarah tidak selamanya dilupakan, karena sejarah itu sangat penting bagi kedepannya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.